Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Kalian lagi bingung nyari laptop 3 jutaan di tahun 2025 ini masih ada enggak gitu ya? Kebutuhannya untuk tugas sekolah, ngerjain tugas kantor, entry-entry data, meeting online, ngedit foto atau video yang ringan. Terus bisa dipakai buat hiburan juga, nonton YouTube, nonton drakor, baca-baca artikel, gaming ringan. Ya kayak gitu-gitulah ya. Kira-kira ada nggak sih 3 jutaan? Sebetulnya ini agak sulit ya, kecuali kalau misalkan kita nyari laptopnya yang bekas ya. Tapi di sini saya coba kasih rekomendasinya ya, yang 3 juta sampai 4 juta. 4 jutanya kecil aja, jangan 49, 48, enggak, kecil ya. Yang penting kebutuhan di awal tadi yang saya sebutkan bisa terpenuhi semua, dan harus layarnya tuh resolusinya Full HD. Kalau udah Full HD nggak kelihatan nantinya laptop murah ya. Layarnya enak dipandang, detail, tajem ya. Ngedit foto juga ya lebih tajem lah ya. Entry data, tulis-tulis, ngetik-ngetik tuh si hurufnya lebih jelas, lebih detail. Nah gitu ya. Kalau layarnya masih XD, aduh kurang sedap lah ya. Kelihatan nantinya laptop murah. Budget 3 sampai 4 jutaan, pengen speknya bagus, pastinya ini dari brand lokal teman-teman. Ya nggak apa-apa, produk mereka tuh sekarang udah bagus. Yang penting mesin pacunya harus kenceng, dan garansinya pastinya harus resmi. Ya udah, itu gasken aja. Oke, sekarang kita akan langsung masuk saja ke laptop rekomendasi yang pertama. Let's go. Yang pertama ada SPC Style 5. Ini prosesornya sudah menggunakan Ryzen 5 3500U, punya 4 core 8 thread up to 0,37 GHz dengan TDP 15 watt. Gila, ini udah dapat Ryzen 5 ya, yang udah ada eGPU-nya Radeon Vega 8. Lalu memori RAM-nya DDR4 pastinya 8 GB 2400 MHz. Bisa di-upgrade karena masih ada satu slot kosong, maksimum 32 GB. Storage-nya NVMe 256 GB Gen 3, tapi udah support Gen 4 juga. Speednya di 3400 MB/s. Ini salah satu yang ngebuat laptopnya pastinya bakalan ngebut. Untuk baterai 45,6 Wh atau 6000 mAh. Untuk kegiatan ngantor, belajar di sekolah ya, baterai 4-5 jam ini bisa bertahan. Ya cukup lah ya. Yang penting itu tadi ya, layarnya udah Full HD 1080p, panelnya IPS ya, brightness-nya 220 nits, color gamutnya 45% NTSC, dipakai multitasking, nonton YouTube, browsing ini pastinya lancar. Udah cukup pakai RAM bawaan aja. Terus gimana kalau misalkan dipakai main game? Nah, game ringan ya, game e-sport, misalkan Dota 2, rata-rata dapat FPS-nya 40-an. Ya lumayan lah, masih oke ya. Terus Valorant juga masih bisa, FPS-nya di 60-an ya, walaupun resolusinya 720p aja. Nggak usah banyak komplain teman-teman. Ini juga udah syukur bisa main game. Tapi saran saya, upgrade dulu RAM-nya jadi 2 channel minimal ya, kalau mau main game kayak tadi. Terus untuk konektivitas di sini juga udah lengkap, ada Type A, Type C, terus micro SD ya, cukup lengkap. Bobotnya ini ya lumayan berat sih, 1,4 kg, dan garansinya 1 tahun. Kalau kalian lihat harga di e-commerce ini 3,8 jutaan. Hal yang perlu diperhatikan, harga ini tuh belum termasuk instalasi Windows-nya. Kalau pengen diinstalkan Windows kalian ya, harus nambah lagi biayanya ke tokonya. Ya mungkin jadi 4 juta ya. Terus ini yang harus diperhatikan adalah bahannya ini plastik ya, agak kurang pepel lah ya. Spek lengkapnya nanti kalian bisa lihat di layar. Lanjut, rekomendasi laptop nomor 2. Ini Advan Workmate ya. Prosesor yang digunakan masih sama, Ryzen 5 3500U dengan kode name-nya Picasso ya, Gen Plus ini ya. 4 core 8 thread, TDP-nya juga sama 15 watt. Pastinya ini juga udah tertanam iGPU Radeon Vega 8. RAM 8 GB, DDR4, NVMe-nya sama 256 GB, baterainya sama juga 45,6 Wh atau 6000 mAh ya. Mirip dengan nomor 1 tadi. Layar pastinya udah Full HD ya, tapi ini lebih gede rasionya, 16:10 dibandingkan nomor 1 tadi. Tapi sama, ini panelnya IPS dan brightness-nya ini lebih terang sedikit ya, nyentuh 300 nits. Terus engselnya ini bisa dibuka atau ditekuk sampai 180 derajat. Konektivitas juga sama, ada Type C, Type A ya, ini support display output juga sama, dan untuk charger udah menggunakan Type C. Nah, yang ini tuh lebih modern dibandingkan nomor 1 tadi. Kalau buat gaming ya bisa aja ya, sama lah karena spek prosesor dan iGPU juga sama. Bisa main game e-sport kayak Dota 2 di resolusi 720 pixel.
pixel. Walaupun FPS-nya ya di bawah 60 ya, cukup ya. Terus Genshin Impact juga ya masih bisa lah ya. Render scale-nya ditaruh di 0,6 aja. FPS-nya 30-an, masih bisa dimainkan, tapi agak burik dikit. Terus untuk bobotnya sama 1,4 kiloan, garansi sama 1 tahun, dan harga di e-commerce ini 4.099.000-an. Ya 4 jutanya kecil kan ya. Loh kok bang nggak 3 jutaan? Tenang ya, ini 4 juta ini udah termasuk Windows 11 Home Original. Jadi 4 juta ini udah tinggal pakai, nggak usah mikirin atau bingung gimana cara install Windows-nya. Untuk spek lengkapnya kalian bisa cek di sini. Lanjut, rekomendasi nomor 3. Nah, ini nih ya, pasti dari tadi, Bang, itu kan AMD terus. Intelnya ada nggak sih? Sebetulnya Intel nih harganya agak sedikit-sedikit mahal ya. Tapi kalau maksa lah ya. Oke, di sini saya coba kasih rekomendasi dari Axio. Ini Axio Hype 3 G11. Prosesornya nih menggunakan Core i3 1125G4 ya, sama 4 core 8 thread up to 0,37 GHz. Tapi yang berbeda iGPU-nya. Di sini hanya menggunakan Intel grafik ya. RAM-nya juga sama, yang 8GB DDR4, NVMe-nya juga sama 256GB Gen 3. Layar juga udah pasti ya, saya saranin yang udah Full HD ya. Panelnya IPS biar nggak burik kalau dipakai nonton ya. Nonton YouTube, nonton drakor ya. Terus kalau ngetik di Office tuh huruf-hurufnya tuh terlihat jelas. Kalau diliatin ke temen nih laptop udah layarnya Full HD kayak gini, nggak kelihatan laptop 4 jutaan gitu ya. Kalau udah setajam ini. Nggak usah khawatir dipakai multitasking ya, spek kayak gini sih cukup ya buat tugas sekolah ya, entry data, terus kerjaan kantoran, gaskin aja ya. Pakai memori RAM bawaannya juga nggak usah di-upgrade, ini tinggal pakai aja. Terus konektivitas juga udah lengkap ya, ada USB Type A, USB Type C, terus micro SD juga udah ada. Kalau untuk gaming ya memang ini tidak disarankan untuk main game ya, apalagi game berat ya, karena iGPU-nya nggak sekuat Radeon Vega 8 yang nomor 1 atau nomor 2 tadi. Tapi ya tetap masih bisa sebetulnya, cuman FPS-nya pastinya lebih kecil. Bukan berarti jelek ya, cuman prioritasnya ya untuk kegiatan office aja. Dan kelebihannya, baterainya pastinya jauh lebih irit. Untuk garansi sama ya, 1 tahun juga. Harga di e-commerce ketika saya lihat ini banyak variannya. Yang RAM 4GB harganya 3,8 jutaan. Yang RAM-nya 8GB harganya 4 jutaan. Dan ada yang include dengan Windows 11 juga. Jadi ya itu harus diperhatikan karena harganya tuh berbeda-beda. Ya otomatis lah ya. Ya paling mahal hanya di 4.200.000 atau 300-an. Ya, masih 4 juta kecil. Untuk spek lengkap nanti kalian bisa lihat di sini. Rekomendasi nomor 4. Oke, spek ini tuh hampir sama dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi, tapi beda brandnya. Kadang kan suka ada yang mendang-mending. Mending ini bang, mending itu bang, Arvan atau Axio bang. Ya, kedua brand ini memang lagi bersaing ya untuk memperebutkan hati konsumennya Indonesia. Nah, di sini Axio menggait JKT48 untuk jadi brand ambassador. Itu sih langkah cerdas ya. Jadi gampang diingat gitu ya. Nah, ini dia Axio Hype 5 AMD X3. Sudah pakai Ryzen 5 3500U, 4 core 8 thread, RAM 8GB, storage-nya sama 256GB, masih Gen 3 tapi portnya support Gen 4. Layarnya juga 14 in, panelnya IPS, udah pasti ya, resolusinya 1080p dan ini harus wajib ya. Terus untuk konektivitasnya juga sama, ada USB Type A, USB Type C, support display output juga. Performanya juga hampir sama lah ya, dipakai kerja siap, entry data siap, gaming tipis-tipis di resolusi 720 pixel bisa, asalkan memori RAM-nya ya di-upgrade lah minimal jadi 2 channel 8x8 ya, 2 channel itu jadi totalnya 16GB. Jadi performasi laptopnya nantinya bisa meningkat. Garansi sama nih 1 tahun. Termasuk Axio tuh ada ADP. Kalau kena air, kena petir, jatuh nggak sengaja ya, ini tuh bisa langsung diklaim, digaransikan. Nah, ini kelebihan si Axio yang ngebedain dari brand-brand yang lain. Plus ya pastinya dapat stiker JKT48-nya. Untuk harga, nah ketika saya lihat-lihat di e-commerce ketika saya syuting ini ya di bulan Oktober, harganya tuh 4.199.000-an. Kalau yang udah diinstalkan dengan Windows 11 harganya jadi 4.399.000. Jadi lebih mahal 200.000. Ya itulah apa ya, kita harus bayar lebih. Kalau misalkan kalian bisa install Windows sendiri, ya beli laptopnya jadi bisa lebih murah. Untuk spek lengkap laptopnya kalian bisa lihat di layar. Rekomendasi nomor 5.
Nah, di sini saya pengen masukin Advanced Work Pro Lite. Tapi di sini saya pengen minta saran dari kalian deh ya, yang lagi nonton video ini. Siapa tahu ada rekomendasi lain untuk para penonton yang lagi cari laptop 3-4 jutaan. Coba, nah, kamu yang lagi nonton ya, punya saran lain nggak? Tulis di komentar, supaya nanti komentar kalian tuh bisa bermanfaat untuk orang-orang yang lagi cari laptop 3-4 jutaan gitu kan, jadi bermanfaat. Nah, untuk kalian biasanya ada yang nanya, "Bang, saya lagi kuliah, cocoknya laptopnya yang mana?" Biasanya saya juga suka bingung kasih referensinya yang mana. Itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian sering kerjanya atau ngerjain tugasnya di luar rumah, di luar kamar, cari laptop yang baterainya irit. Misalkan nggak usah bisa main game, cari prosesor yang baterai atau mAh-nya gede. Nah, itu nantinya si baterainya bisa bertahan lama dipakai di luar rumah tanpa bawa cas, masih tetap bisa bertahan seharian. Tapi kalau misalkan kalian, "Wah bang, saya mah suka ngerjain tugas sekaligus main game," gitu, berarti cari laptopnya yang udah ada iGPU-nya seperti si Radeon Vega 8 tadi. Ini yang 3-4 juta ya. Jadi kalau misalkan pengen nugas terus pengen main game dikit-dikit, ya udah pakai yang udah ada iGPU-nya lebih kencang. Biasanya dari AMD seperti itu gitu ya. Kalau budget kalian 5 juta atau 10 juta, ya udah sekalian beli laptop gaming aja. Untuk rekomendasi laptop 10 jutaan saya juga udah pernah buat videonya. Kalian nanti bisa cek aja di deskripsi. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.